Halo teman cerita Ilan. Kanada telah menjadi tujuan favorit para imigran sejak dulu kala. Walaupun lokasinya jauh, mahal, di beberapa kota propertinya super mahal dan dingin, tapi tetap saja para imigran berlomba-lomba untuk datang ke negara ini dan menjadikan Kanada sebagai rumah kedua mereka. Kali ini aku akan bahas kenapa Kanada adalah favorit bagi para imigran. Reputasi Kanada sangat kuat terutama di bagian multikulturalismenya. Jadi Kanada ini membuka pintu bagi siapapun, berbagai etnis, suku bangsa, agama, mereka tidak memandang hal itu, semuanya diterima untuk masuk ke dalam Kanada, sehingga ya menjadi populer karena tidak ada diskriminasi, tidak ada sentimen politik anti-imigran. Jadi para imigran yang datang ke Kanada merasa disambut, merasa diterima. Hal ini membedakan Kanada dari negara lain. Kanada juga dikenal sebagai negara yang memberikan kebebasan bagi individu-individu dan masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang toleransinya tinggi, menerima budaya lain dengan tangan terbuka. Semua budaya hidup dalam keharmonisannya, mempertahankan budaya yang mereka bawa dari negara asal dan mempertahankan juga kehidupan beragama yang mereka miliki sejak sebelum mereka pindah ke Kanada. Di Kanada banyak sekali komunitas-komunitas dari berbagai bangsa. Jadi komunitas-komunitas ini tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka dari negara asal, seperti misalnya komunitas Indonesia di Kanada. Kita sering menyelenggarakan festival-festival yang berhubungan dengan Indonesia. Kemudian yang lain-lain dari negara lain, misalnya ada festival Amerika Latin, ada juga Greek Festival. Mereka biasanya mengadakan festival yang berhubungan dengan makanan. Jadi semuanya berbaur, dan ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat dan budaya melting pot-nya, di mana setiap pendatang diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan budaya baru di tempat mereka tinggal. Sementara kalau di Kanada tidak ada pemaksaan untuk bisa berbaur dengan budaya di sini. Yang berikutnya adalah soal pendidikan. Jadi pendidikan adalah salah satu hal utama yang menjadi tujuan para orang tua untuk bermigrasi ke Kanada. Karena pendidikan di Kanada ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Udah gitu, pendidikan di sini juga mudah diakses. Pendidikan di sini tidak dipungut biaya dari kelas 1 sampai 12. Walaupun sebenarnya nggak gratis ya, karena itu kan dibiayai dari pajak penduduk. Kemudian kalau untuk kuliah kita harus bayar, tapi ada subsidi, biayanya lebih rendah daripada UK dan US. Itu yang aku tahu ya. Yang berikutnya berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan di sini gratis, diatur oleh masing-masing provinsi. Jadi kalau kita menjadi penduduk di Kanada, di provinsi manapun, kita akan gratis untuk pergi berobat, konsultasi ke dokter, atau kalau kita harus periksa lab dan operasi, biayanya gratis. Karena perawatan kesehatan di Kanada ini dianggap salah satu yang terbaik, maka life expectancy-nya pun meningkat. Rata-rata umur di Kanada itu mencapai 82 tahun. Dan untuk life expectancy, Kanada menempati peringkat ke 16 atau 18 di seluruh dunia. Ini kondo bagian belakang. Jadi kalau lagi summer, ini tuh ada slot-slot gitu loh. Dilihat kan dibatasin gitu. Nah, ini kalau ada penghuni kondo yang mau menanam, ini dikasih slotnya. Jadi misalnya aku daftar dan aku dapat nomor 13. Jadi ini adalah lahanku. Kalau lagi summer, banyak sekali yang menanam
ada parsley, ada cabe. Nah, sampai segitu tuh areanya. Ya, beginilah teman-teman kalau tinggal di gedung, di kondominium atau di apartemen. Kita kan nggak punya halaman sendiri ya, halamannya berbagi. Jadi beginilah penampakannya. Kalau mau nanam harus daftar dulu dan cari slotnya. Kalau dapet, ya bertanamlah, bercocok tanamlah di sini, gratis. Tinggal first come first serve. Ini karena baru kelar winter ya, jadi belum, lihat nih masih kayak begini, belum diberesin. Tapi nanti akan ada orang yang ngeberesin. Yang berikutnya, Kanada termasuk negara yang aman. Jadi termasuk dalam 10 peringkat dunia. Kalau kita pulang malam hari, mendekati tengah malam, naik subway, kalau aku ya, pengalamanku, aku merasa aman di sini. Walaupun aku tidak melihat kehadiran polisi di mana-mana, tapi ya secara garis besar nggak perlu khawatir gitu. Walaupun tetap dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada ya dengan sekeliling kita. Kemudian Kanada ini kan juga mengontrol soal penggunaan senjata. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata. Berbeda dengan United States yang dimana masyarakatnya boleh memiliki senjata, kalau di Kanada nggak boleh. Jadi itu juga salah satu hal mengapa Kanada menjadi negara yang aman. Yang berikutnya adalah peluang kerja. Jadi Kanada memberikan peluang kerja yang besar bagi para imigran asal kita mau memulai dari sektor mana aja. Kalau kita berharap bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan sama seperti waktu kita di Indonesia, mungkin kita harus menunggu dulu, tidak bisa langsung. Tapi semua itu memang tergantung luck ya. Kalau ada yang tidak perlu Canadian experience dan mereka bisa bekerja di kantoran, ada. Tapi ada juga yang harus berjuang dari bawah untuk mendapatkan posisi yang sama seperti waktu dia di Indonesia. Tapi secara garis besar, Kanada ini membutuhkan banyak orang untuk membangun perekonomiannya. Kanada ini kan luasnya 9,9 juta kilometer persegi. Jadi besar sekali. Jadi banyak membutuhkan imigran. Banyak imigran yang memilih datang ke Kanada karena mereka berharap untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jika kalian berharap untuk bermigrasi dan pindah ke Kanada, mungkin Kanada adalah tempat yang tepat buat kalian. Sampai ketemu lagi. Bye.